Assalamualaikum Bapak Ibu, kali ini kita bertemu lagi di segmen Tanya Jawab seputar Bansos. Karena beberapa waktu lalu ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, entah itu di kolom komentar, di video-video saya sebelumnya, dan juga di media sosial lainnya. Pertanyaan yang paling banyak masuk adalah mengenai BPNT. Kenapa saldonya 0? Kenapa bulan sebelumnya dia dapat, tapi 3 bulan terakhir ini, terutama di bulan Februari, Maret, dan April, dia tidak mendapatkan bantuan BPNT lagi. Jadi khusus di video ini saya akan menyampaikan alasan-alasan mengenai kenapa dan penyebabnya apa sehingga bantuan BPNT banyak yang tidak cair sejak bulan Februari tahun 2021. Namun sebenarnya untuk bantuan BPNT ini sendiri bukan saya sepenuhnya yang menangani ya, hanya saja informasi ini saya dapatkan langsung dari koordinator petugas BPNT-nya yang ada di kabupaten. Jadi insya Allah informasi yang saya sampaikan ini bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya mengenai bantuan BPNT-nya yang belum masuk sampai hari ini juga. Baiklah, bagi yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena di channel ini tuh saya akan selalu membahas mengenai Bansos, PKH, PPNT, dan bantuan-bantuan sosial lainnya, serta kegiatan-kegiatan pendampingan di lapangan, agar Bapak Ibu semuanya tidak ketinggalan dengan info-info tersebut. Jadi saya persilahkan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jadi Bapak Ibu perlu semuanya Bapak Ibu ketahui penyebab-penyebab bantuan sosial BPNT khususnya tidak masuk, dan banyak sekali yang tidak masuk ya sejak bulan Februari kemarin. Itu penyebabnya ada 7 hal. Di sini kita akan bahas satu persatu. Jadi penyebab yang pertama itu bisa jadi karena NIK Bapak Ibu semuanya tidak sama dengan data yang ada di bank atau data yang ada di pusat. Jadi misalnya nih, NIK yang Bapak Ibu punya di KTP itu beda dengan data yang Bapak Ibu punya di kartu KKS atau buku tabungan yang sudah diberikan sebagai kartu pencairan bantuan BPNT Bapak Ibu selama ini. Jadi contohnya seperti ini, waktu itu pada saat Bapak Ibu dibukakan rekening untuk diberikan kartu KKS sebagai penerima bantuan BPNT, KTP yang Bapak Ibu pakai untuk mendaftar tersebut atau didaftarkan tersebut itu ternyata berbeda dengan KTP yang Bapak Ibu punya sekarang. Di situ memiliki perbedaan NIK. Jadi dulu bisa jadi itu adalah KTP lamanya Bapak Ibu, sedangkan KTP yang Bapak Ibu punya sekarang yang terdaftar di Capil itu KTP baru, dan di sana ditemukan NIK-nya yang berbeda, atau dulu mungkin pada saat penginputan data si pendamping sosialnya ini atau si petugas 6NG-nya itu keliru memasukkan satu angka NIK. Nah, sehingga ditemukan perbedaan antara NIK yang Bapak Ibu punya sekarang dan juga NIK yang tercantum di kartu KKS-nya atau yang berada di data bank, data bayarnya Bapak Ibu semua. Jadi itu adalah penyebab yang pertama bantuan Bapak Ibu, bantuan BPNT khususnya ya tidak masuk sampai detik ini juga. Nah, kemudian permasalahan penyebab yang kedua adalah NIK yang Bapak Ibu punya itu sama, NIK KTP-nya sama dengan NIK yang ada di data bayarnya Bapak Ibu semua atau di buku tabungannya Ibu ya. Itu sama semuanya, tidak ada perbedaan antara KTP dan juga KKS NIK yang tertera di buku tabungannya. Hanya saja beda nama. Jadi beda nama ini ada macam-macam ya. Ada yang beda nama karena tadinya menggunakan nama singkatan, tapi ternyata di KTP itu namanya tidak disingkat. Contoh misalnya namanya yang ada di buku tabungan atau di KKS itu S. Amina, sedangkan S. Amina itu adalah singkatan dari Siti Amina, sedangkan yang ada di KTP itu tidak disingkat, jadi tulisannya itu lurus Siti Amina. Nah, itu adalah contoh-contoh perbedaan nama, atau mungkin hanya beda satu huruf aja nih, misalnya di kartu KKS itu namanya Siti, misalnya SITI, tapi ternyata di KTP-nya itu namanya Siti double T ya. Jadi itu adalah salah satu contoh perbedaan nama yang dimaksud oleh Kemensos. Jadi penyebab kedua bantuan BPNT Bapak Ibu tidak masuk itu karena ditemukan perbedaan nama, walaupun NIK-nya sama, tanggal lahirnya sama, semuanya orangnya sama, tapi namanya berbeda satu huruf atau beberapa huruf gitu misalnya. Yang tercantum di KTP lain dan yang tercantum di buku tabungan atau kartu KKS-nya juga lain. Selanjutnya, penyebab yang ketiga bantuan BPNT Bapak Ibu semuanya tidak masuk sampai detik ini juga adalah mendapatkan 2 kartu KKS, atau Bapak Ibu ini menerima 2 kartu KKS. Jadi hitungannya ganda sehingga menyebabkan bantuan Bapak Ibu tidak masuk atau tidak lancar ya.
Nah, contohnya seperti ini, Bapak Ibu itu misalnya nih sudah terima bantuan PKH selama ini, tapi belum menerima bantuan BPNT. Ini contohnya ya. Jadi pada saat Ibu itu menerima bantuan PKH kan otomatis diberikan kartu PKH tuh, kartu KKS. Tapi ketika ada penambahan penerima bantuan BPNT, Bapak Ibu ini diberikan lagi kartu KKS khusus untuk BPNT. Nah, ini sebenarnya tidak boleh ya, karena sebenarnya kartu KKS PKH ini ketika Ibu sudah mendapatkan PKH nih, tapi setelah beberapa bulan kemudian Bapak Ibu itu baru menerima bantuan BPNT lagi, maka seharusnya kartu PKH-nya inilah nanti yang dijadikan kartu penerima BPNT juga. Jadi nggak perlu terima dua kartu, satu kartu BPNT, satu kartu PKH, karena satu kartu aja sudah cukup. Karena kartu KKS ini namanya kartu combo ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah punya kartu PKH dan apabila Bapak Ibu menerima BPNT juga, maka nanti bantuan BPNT-nya bisa masuk melalui kartu KKS PKH-nya ini tadi. Dan begitupun juga dengan sebaliknya, contohnya Bapak Ibu menerima bantuan BPNT selama ini, tapi bantuan PKH-nya belum dapat. Nah, otomatis diberikan kartu BPNT kan. Setelah itu beberapa bulan kemudian Bapak Ibu dinyatakan lulus validasi PKH dan menerima bantuan PKH juga. Bapak Ibu nggak usah lagi diberikan kartu PKH karena sudah mempunyai kartu BPNT. Jadi nanti bantuan PKH-nya bisa masuk juga melalui kartu BPNT-nya ini tadi. Nah, hal yang seperti ini memang jarang terjadi ya, tapi ada beberapa kejadian yang seperti ini. Dia menerima kartu KKS BPNT, dia juga menerima kartu KKS PKH. Akhirnya dinyatakan ganda sehingga bantuannya itu diputus sementara. Kemudian lanjut penyebab yang keempat, kenapa bantuan BPNT-nya Bapak Ibu semuanya belum masuk. Detik ini juga penyebab yang keempat adalah misalnya nih, NIK-nya Bapak Ibu itu sudah sama semuanya, sama antara NIK KTP dan juga NIK yang ada di buku tabungan atau kartu KKS yang diberikan. Akan tetapi NIK-nya itu belum padan di pusat, jadi dia belum online atau belum connect ke pusat gitu misalnya. Ini bisa jadi penyebabnya karena sebelumnya Bapak Ibu itu menggunakan KTP biasa ya, belum elektronik pada saat didaftarkan sebagai penerima bantuan, tapi beberapa bulan kemudian setelah menerima bantuan barulah Bapak Ibu melakukan perekaman eKTP. Nah, itu bisa jadi KTP-nya Ibu itu belum dikonsolidasikan atau belum padan ke pusat bansos ya. Jadi itulah penyebabnya bantuan Bapak Ibu belum masuk juga sampai detik ini. Nah, jadi penyebab-penyebab dari yang pertama tadi, nomor 1, 2, 3, dan 4, itu semuanya sudah dilakukan perbaikan data ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang berada di kasus yang 1-4 ini tadi, mohon bersabar karena semua pendamping sosial yang ada di Indonesia itu sudah melakukan pemadanan data sejak bulan Februari kemarin ya. Jadi data Bapak Ibu semuanya dipadankan ke Capil dan juga ke pusat agar semuanya nanti datanya bisa sinkron. Tapi resikonya itu ya Bapak Ibu, bantuan BPNT-nya itu mengalami keterlambatan masuknya atau diputus sementara. Jadi bantuan Bapak Ibu yang bulan Februari, Maret, April itu tidak dapat karena di situ masih dilakukan pemadanan data, proses pemadanan data. Nah, setelah semuanya nanti sudah pulih kembali, datanya sudah sinkron semuanya, bisa jadi Bapak Ibu bantuan BPNT-nya baru bisa masuk lagi. Tapi pertanyaannya ada nih yang bertanya, apakah kalau bulan Februari, Maret, April saya tidak mendapatkan bantuan BPNT, dan di bulan Mei nanti saya sudah mendapatkan BPNT kembali, sudah aktif kembali nama saya sebagai penerima BPNT, apakah double? Jawabannya itu tidak ya Bapak Ibu, karena kemarin ada kasus seperti itu, dia di bulan Februari Maret tidak dapat, sedangkan di bulan 4 dapat. Ternyata yang dia dapat itu hanya bulan April itu aja, bulan Februari dan Maretnya dia nggak dapat. Jadi saran saya kalau memang ada yang terjadi seperti itu, yang bulan Februari dan Maretnya tidak dapat, sedangkan dapat di bulan April, disyukuri ya Bapak Ibu, disyukuri yang sudah Bapak Ibu terima. Masih mending Bapak Ibu bisa aktif kembali sebagai penerima bantuan karena ada beberapa yang diputus permanen. Oke, lanjut ya Bapak Ibu, penyebab yang kelima, karena tadi penyebab pertama dan keempat itu menyangkut masalah data ya, dan itu sudah diperbaiki, jadi mohon bersabar semuanya. Tapi penyebab yang kelima ini sehingga bantuan Bapak Ibu semuanya, bantuan BPNT khususnya belum masuk juga sampai detik ini, itu penyebabnya adalah bisa jadi Bapak Ibu ditemukan mampu, karena di sini kita semuanya tahu ya yang namanya bantuan sosial, entah itu PKH, BPNT, dan bantuan-bantuan sosial lainnya itu diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi bisa jadi Bapak Ibu ini sudah ditemukan mampu sehingga bantuannya diputus. Kemudian penyebab yang keenam adalah
tidak bertransaksi selama 3 bulan berturut-turut, karena sebenarnya untuk bantuan BPNT ini itu masuknya per bulan ya. Jadi tiap tanggal 11 di 1 bulan tersebut itu Bapak Ibu bisa langsung cek bantuannya dan langsung segera dicairkan atau ditarik bantuannya bulan itu juga, karena apabila selama 3 bulan berturut-turut Bapak Ibu tidak menarik bantuan BPNT-nya, maka akan diputuskan sepihak oleh pusat karena dinyatakan sudah mampu atau dinyatakan tidak butuh bantuan lagi. Beda ya Bapak Ibu, kalau bantuan PKH itu kan masuknya per 3 bulan sekali ya, sedangkan untuk bantuan BPNT ini masuknya per bulan sekali. Jadi disarankan Bapak Ibu menarik bantuan BPNT-nya juga sebulan sekali. Lanjut penyebab yang ke-7 atau yang terakhir, bantuan BPNT-nya Bapak Ibu semuanya belum masuk juga. Sampai hari ini juga itu penyebabnya adalah bisa jadi datanya Bapak Ibu itu dinonaktifkan dari DTKS atau Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, karena yang namanya DTKS ini ada petugasnya masing-masing ya. Jadi setahu saya itu dalam setahun ada 2 kali validasi data yang ada di DTKS tersebut. Nah, petugasnya ini akan turun ke lapangan untuk mendata kembali sosial ekonomi masyarakat tersebut. Apabila nanti hasil dari pendataan tersebut ditemukan sosial ekonominya ibu ini sudah meningkat atau berada di presentasi desil atas, desil tinggi, itu bisa dinyatakan mampu dan dinonaktifkan dari DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dan penyebab yang kedua Bapak Ibu ini bisa jadi karena pada saat petugas bansos tersebut, petugas pendata DTKS tersebut pada saat turun ke lapangan, Bapak Ibu ini tidak ditemukan, entah itu mungkin karena pindah rumah atau keluar wilayah tapi lama tidak kembali. Jadi itu adalah penyebab-penyebab Bapak Ibu semuanya dinonaktifkan dari DTKS. Tapi hal ini jarang terjadi ya sebenarnya. Penyebab yang paling banyak terjadi sehingga bantuan BPNT Bapak Ibu semuanya tidak masuk itu tadi yang nomor 1 sampai dengan nomor 4 ya, semuanya mengenai data, entah itu NIK-nya yang tidak padan atau NIK-nya yang berbeda di KTP dan juga di buku tabungan, atau mungkin namanya yang berbeda hanya 1 huruf aja perbedaannya, atau namanya dan nicknya sudah sama tapi belum padan di pusat. Nah, untuk keempat hal ini tadi itu semuanya sudah diperbaiki oleh si pendamping sosialnya Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya cukup bersabar saja untuk menunggu bantuannya bisa aktif kembali. Tapi apabila Bapak Ibu sudah merasa cukup mampu secara ekonomi, bisa jadi Bapak Ibu diputus bantuannya karena sudah dinyatakan mampu, dan jangan pernah menunggu bantuan BPNT-nya bisa aktif kembali. Karena sebenarnya bantuan sosial ini, entah itu BPNT, PKH, semuanya diberikan kepada keluarga yang terbilang tidak mampu secara ekonomi. Sekali lagi, bantuan apapun itu yang dari pemerintah semuanya diberikan hanya orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Jadi apabila Bapak Ibu menemukan dan melihat di luar sana ada yang menerima bantuan sosial tapi ternyata ekonominya sudah mampu, jangan ragu, jangan sungkan, silakan laporkan orang tersebut kepada petugas bansosnya atau pihak desa dan kelurahan. Baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya, yang khususnya bantuan BPNT-nya belum masuk juga sampai hari ini juga ya. Dan jika menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat, silahkan klik like-nya, komen juga di bawah video ini, dan share video ini sebanyak-banyaknya di sosial media Bapak Ibu semuanya, agar teman-teman kita yang lainnya di luar sana juga bisa tahu informasi mengenai hal tersebut karena Bapak Ibu sudah share video ini. Baiklah, terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, langsung tulis komentarnya juga di bawah video ini ya. Namun mohon maaf apabila semua komentar yang masuk tidak bisa saya balas satu persatu. Tapi semua komentar yang masuk sudah pasti saya baca, dan selanjutnya akan saya buatkan video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.